Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempolnya ini bentuk cangkir. Cangkir kopi TV. Oke, kita ngobrol lagi dengan beliau berdua ini, Dr. Agus dengan Dr. Lutfi. Saya bukan dokter. Dulu pengen jadi dokter nggak jadi ya. Dokter kopi. Dokter kopi, bahas kopi juga masih bingung ya gimana. Tapi kalau bahas jomblo kita ya kayaknya ya pengalaman lah. Saya pengalaman jomblo berapa puluh tahun. Ketemu Kayaknya jodoh termasuk antum telat nikah kayaknya. Iya. Usia berapa? Asli, 26. Oh, agak lah. Enggak pas lah itu, pas sedang itu. Pengen 25, target 25 itu. Pleset 26. 26. Tapi menurut kabar beliau berdua ini punya pengalaman yang agak berbeda. Satunya kuliah dulu baru nikah, satunya nikah dulu baru kuliah. Yang mana ini? Yang mana ini? Yang mana ini? Kita kupas hari ini, oke? Yang pertama adalah terkait dengan ya berhubung ini suasana di UIN ya. Kita mau bahas itu juga. Gimana Zat? Ustadz Agus dulu ya mungkin. Pernah nggak Zat ngalamin apa namanya? Ada mahasiswa mungkin izin, Zat, saya mau nikah nih gimana? Padahal saya mau kuliah masih semester 1, semester 2, gimana? Ada nggak kayak gitu? Sebenarnya berkaitan tentang nikah dulu atau kuliah dulu itu kan prinsip ya Pak Ustadz ya. Prinsip masing-masing. Prinsip gitu, Pribadi. sangat prinsip gitu. Kebetulan beliau ini menikah di sebelum kuliah dan saya ini kuliah dulu baru menikah. Ketahuan gitu. kan ya siapa ya nikah dulu. Dan kemudian bisa juga alhamdulillah Selesai juga. sampai hari ini selesai juga gitu. Kita tanya Ustadz iya. Lutfi nanti ya. Gimana pengalaman nikah dulu terus kuliah itu gimana? Oh gitu. Disimpan dulu. Jadi ini yang kuliah dulu ya. Ini dulu. Silakan Zat, gimana Zat? Sebenarnya yang perlu kita ketahui yang pertama adalah kalau berkaitan tentang kuliah atau nikah dulu ini kan prinsip gitu, prinsip ke personal masing-masing. Yang perlu kita ketahui adalah sebenarnya di batasan usia pernikahan atau usia balik gitu ya. Kalau istilah dalam Islam kan ada usia balik. Usia balik ini kan ada dua pengertian. Balik itu bisa dilihat dengan bil alamah dengan bisin gitu. Kalau dengan bil alamah itu kan dengan tanda gitu. Berarti laki-laki yang sudah punya jenggot itu kan berarti sudah dikatakan dewasa gitu, sudah seperti Mas sudah Distur balik nih. gitu. Iya. Atau ya tanda-tanda yang sering kita dengarkan di ini ya ketika sudah mimpi basah kan gitu. Kalau tapi nggak keluar gimana? Makanya kalau menurut Imam Malik itu tanda-tandanya adalah ketika sudah munculnya bulu-bulu di anggota tubuh. Selain jenggot ini ada bulu-bulu yang lain gitu ya Ustaz ya. Itu terus yang kedua adalah bisin. Bisin ini dikatakan di usia 9 tahun. Ini merujuk pada pernikahan Aisyah dengan Nabi ya, walaupun kemudian beliau berkumpul di usia 12 tahun gitu kira Ustaz ya. Terus kemudian usia 15 tahun ini merujuk pada ada salah seorang sahabat yang izin perang kepada Nabi di usia 14 dan Nabi tidak mengizinkan. Namun kemudian Nabi mengizinkan di tahun setelahnya izin kembali dan Nabi mengizinkan, maka memberikan isyarat pada kita di usia 15 tahun itu berarti tanda dewasa gitu untuk laki-laki. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana dengan konteks undang-undang kita? Kalau konteks undang-undang kita di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu sebenarnya mengatakan bahwa pernikahan bagi perempuan itu minimal 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Tapi kemudian ada perubahan atas undang-undang tersebut. Iya, berubah lagi sekarang yaitu di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa tanda-tanda minimal dibolehkannya pernikahan adalah laki-laki dan perempuan di usia 19 tahun. Itu yang pertama sebenarnya pijakannya ke sana. Kalau berkaitan tentang nikah dulu atau kuliah dahulu, ini kan berkaitan tentang apa ya? Prinsip tadi itu. Cuma problemnya itu kan 19 tahun batasan minimal berarti kan. Iya. Kalau masuk kuliah kan umurnya 18, 17 terus sekitar itu kan. Iya, berarti dulu. Seharusnya dalam konteks sekarang ini ditekankan untuk kuliah dulu gitu ya. Karena bagaimanapun kalau melihat di usia undang-undang itu masuk perkuliahan itu di usia 17-18 ya. 17-18 tahun. Apalagi sekarang masuk SD juga sekarang kan udah ada batas tahun. Iya, harus boleh berarti kalau nikah 18 tahun. Nah, itu kalau secara legal begitu. Tapi kalau misalnya dalam
Prakteknya beliau ini kan prakteknya praktek undang-undang lama. langsung jawab lah gimana Pak? ya saya tetap menikah tapi kan sudah masuk umur juga kalau usianya. Bukan Bukan masih 16 gitu. 17. wah, jadi ingat saya sih sudah 20 tahun. Jadi 20 baru kuliah enggak nikahnya. nikahnya. Nikahnya umur 20 tahun. Jadi dari aliyah itu sempat berhenti 2 tahun. Kemudian ya memilih menikah dulu. Kenapa Baru itu? ya beda. Kita kan lelaki soleh. Daripada pusing di kampus, ini ya nikah aja dulu. Dan bagi saya ternyata itu bagian dari motivasi ya. Berat nggak sih? Enggak juga, Enggak. enggak. Beratnya itu sebenarnya kuliah ini berat itu pribadi sendiri aja. Kalau memang kemauannya kuat menikah atau tidak menikah itu sebenarnya sama aja. Artinya ada juga yang tanpa menikah dulu juga nggak selesai-selesai. Ada yang setelah menikah juga bubar juga ada. Nah ini kan sangat situasional ya. Tapi bagi saya kalau pengalaman pribadi saya bahwa didampingi istri itu lebih termotivasi ya. Yang termotivasi yang mana ini, Zat? Sayanya istri juga, alhamdulillah istri saya juga kuliah setelah menikah juga. Alhamdulillah. Saya juga sudah, bahkan anak saya udah gede, jadi hampir Jadi udah punya anak berarti ya Pak? sudah anak saya udah 2, udah gede-gede, udah sekolah SD. Saya baru memulai S1. Gitu. Termotivasi dohir batin. Kan anak muda sekarang ya mungkin kebelet lah bahasanya kan, udah masuk kuliah lihat banyak, waduh Pusing lah ya. goda lah ya, gimana mau nikah nggak boleh karena masih kuliah, nunggu lulus dulu, atau kalau nggak udah lulus pun masih juga tantang lagi, nunggu dapat kerja dulu baru boleh nikah, Ya. sampai tua 30 tahun belum nikah gimana? Gimana saya coba? Pandangan Islam gitu barangkali gitu ya. Pandangan Islam tentang Tertunda menikah kan? perintah menikah ini. Gimana Sat? Eh, Kita kalau hapus dulu lah. kalau kita lihat bahwa hukum nikah itu sendiri kan juga tidak pada hukum asasnya, hukum awalnya adalah sunnah gitu ya, karena merupakan bagian dari anjuran Nabi gitu kan, an-nikahu sunnati, Bukan ya kan? santai ya. Sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi hukum dasarnya itu awalnya itu sunnah gitu, dibolehkannya nikah itu. Karena itu adalah anjuran dari Nabi. Nah, kemudian nikah itu juga bisa menjadi hukum yang haram gitu ketika akan menimbulkan mudarat di kemudian hari gitu. Akan menimbulkan kemudorotan di kemudian hari setelah pasca menikah. Ketika dia punya tujuan yang tidak baik terhadap istrinya. Oh, ya di sinetron ya. Ini kayak orang tua kemudian dia meninggal dapat harta. Nah, bisa juga karena ada satu misi yang tidak baik gitu. Kriteria satu misi yang tidak baik itu akan menimbulkan keharaman dalam sebuah pernikahan. Atau ketika saya ada dendam dengan perempuan itu kemudian saya nikahin dia, berarti saya nanti bisa nampol dia gitu kan, kira-kira kan justru akan menimbulkan suatu kemudaratan. Atau saya ingin menghancurkan rumah tangganya dia, keluarganya dia kan juga akan menimbulkan suatu kemudaratan. Perasaan orang kan tidak tahu kita ya Ustaz ya. Kemudian bisa juga dalam ranah makruh gitu. Ranah makruh ini suatu pernikahan yang tidak sampai pada titik mudarat, tapi ya akan menimbulkan konflik-konflik yang akan kelamaan akan menjadi tidak baik gitu. Ya seperti halnya ketika kita menjadi posisi menjadi mahasiswa itu kan, kalau kita telusuri ya rata-rata biaya itu kan beasiswa ya. Maksudnya biaya dari orang tua secara full itu kan juga bagian dari beasiswa. Nah, bagaimana ketika dia sudah menikah itu kan di sisi lain dia menjaga kehormatan, tapi di sisi lain ini kan juga akan memberatkan orang tua karena harus dua yang dibiayai. Benar. Masa harus membebani pada orang tua gitu. Ya setidaknya kalau secara pribadi di saat kuliah itu setidaknya untuk fokus pada bagaimana menyelesaikan perkuliahannya gitu. Yang sulit itu kan jangan sampai ditunda, justru kuliahnya itu. Justru menunda nikah itu menunda kuliah itu juga sama-sama menunda nikah gitu kira-kira ya Ustaz ya. Terus tadi udah makruh haram makruh mungkin gitu ya. Ya bisa dikatakan mubah ketika ya boleh-boleh saja memang sudah ada sudah ada pasangannya gitu kan, sudah ada
ya sudah mapan, sudah ini kan boleh gitu. Boleh. Hanya tinggal dia menunggu kapan Ketemu pelaksanaan. jodohnya. Yang wajib ada nggak? Yang wajib itu Harus nikah pokoknya ini, kalau nggak nikah ya dia sudah jadi masalah nih. ya sudah apa namanya? Sudah siap semuanya, karena dalam Islam itu juga tidak boleh menunda nikah terlalu lama, Ustaz. Khususnya orang yang sudah khitbah gitu ya, Pak Ye ya. Sudah khitbah itu untuk tidak banyak menunda waktu untuk menunggu kapan dia melaksanakan akad gitu. Karena menunda itu menimbulkan fitnah gitu. Menimbulkan fitnah itu yang saya baca begini. Ketika orang sudah di khitbah itu, yang awalnya itu mohon maaf gitu, kadang-kadang nyari pasangan itu susah gitu. Tiba-tiba setelah khitbah itu ada tetangga itu bilang, wah kemarin tuh mau saya kenalin sama saudara saya gitu. Tiba-tiba kawannya itu yang tadinya itu malu-malu gitu, wah saya itu sebenarnya ada minat loh pada sampean gitu. Jadi lu terlambat dong. Iya. Jadi kadang-kadang fitnah begitu. Yang menjadi fitnah itu bagaimana? Kadang-kadang ketika sudah nikah, kemudian terjadilah konflik dalam rumah tangga, kemudian berpikir si wanita ini, coba kalau dulu saya itu nikah sama si A, mungkin nggak begini gitu. Nah, itu fitnahnya tuh sebenarnya diantaranya begitu, dan masih banyak fitnah-fitnah yang lain. Ya termasuk itu juga ya, bisa potensi hamil di luar nikah dan sebagainya, kelamaan pacaran, nggak nikah-nikah. Ribet juga. Tapi memang begini, Mas Destur, sebenarnya nikah itu kan anjurannya sederhana sebenarnya. Ini anak-anak muda nih, ya masyarus sabab manistato aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Hai anak muda, muda itu putra putri nih kayaknya, mahasiswa mahasiswi juga ya. Siapa di antaramu yang ba'ah? Ba'ah ini pengertiannya banyak, mampu itu fisiknya mampu, ilmunya mampu, hartanya mampu, termasuk badannya mampu. Fisiknya mampu, maksudnya kalau dulu kita bahas lelaki impoten itu termasuk yang harus dipertimbangkan. Karena dia ada di pojok. Karena dia nggak mampu itu, kayak terong impoten matang. Gitu. Itu, nah kalau itu mampu, itu sebenarnya ya mau kuliah dulu boleh, baru boleh. Nikah, atau nikah dulu baru kuliah, itu sangat tadi situasional tadi. Nah yang tidak boleh itu misalnya begini, menunda pernikahan, ngejomblo ya Mas, ngejomblo kelamaan itu yang nggak boleh. Misalnya sebenarnya hartanya mah ada, badannya sehat. Nah yang paling mendorong lagi, harta ada, badan sehat, syahwatnya sudah sulit terbendung. Pokoknya kalau ngelihat ada barang halus lewat itu udah pusing ya. Makhluk halus ya, makhluk lewat pusing dia. Udah terganggu. Saumnya siang, malamnya gerambyang gitu. Nah ini yang kayak gitu itu kayaknya nanti berubah menjadi wajib itu. Ada beralasan juga. Ngapain jomblo Mas? Kan ikut ada ulama juga yang nggak nikah gimana tuh? Iya, kalau yang itu kan pertama memang mereka mampu menahan diri ya, menahan diri. Kemudian kesibukannya dalam hal ilmu luar biasa gitu. Ini nekunin ilmu kagak gitu. Gitu San. Ngelihat makhluk halus bingung gitu. Jadi alasannya jelas ya, ada ulama juga seperti itu, alasannya enggak atau gimana Ustaz Agus, gimana alasannya coba? Jadi ada satu hadis sebenarnya Ustaz, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitabatul gitu. Rasul melarang bagi kita itu untuk membujang gitu. Membujang itu kalau bahasa beliau tadi itu ada definisi, membujang itu menunda nikah gitu kan, atau mengkebiri, atau memang dia tidak mau menikah gitu. Tapi kembali bahwa nikah itu adalah bagian dari sunnah Nabi yang dianjurkan, dan kemudian ketika orang itu tidak punya keinginan untuk menikah sampai di usia yang sudah melebihi dari yaitu usia dia sudah balik gitu kan, dan lebih dari usia yang pada umumnya orang menikah kan, itu juga bagian dari tabatul gitu, orang yang memang membujang. Memang ada beberapa ulama itu yang tidak menikah gitu sampai di usia beliau meninggal gitu. Ya, tapi memang sebenarnya hal itu kelalaian gitu. Kelalaian dalam artian tanda kutip karena kecintaan pada ilmu tadi, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Lutfi tadi. Saking cintanya pada ilmu, dan bahkan sampai kemudian tidak menikah. Tidak menikahnya ini bisa jadi karena khawatir
saking cintanya pada ilmu ini kemudian Melarikan. nanti justru sikap saya ini akan menyakiti pasangan saya gitu. Dan karya-karyanya juga banyak dan banyak ulama yang seperti ini menjalani seperti ini, tapi kata beliau ini jangan coba-coba kalau tidak tahu resepnya gitu. Ada beberapa ulama yang populer itu ada 4 Ustaz. Jadi ada seperti halnya yaitu Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi ya, beliau itu sampai usianya usia ini siapa sih yang tidak kenal dengan beliau? Karya gitu. beliau ya. Ya karya beliau itu lumayan banyak gitu, karya-karya beliau itu. Terus kemudian ada lagi juga Ibnu Taimiyah juga sampai usia akhir hayatnya ya Ustaz ya tidak menikah gitu. Kemudian ada ahli tafsir juga seperti Ibnu Jabir atau Bari juga beliau dalam riwayat juga tidak menikah sampai akhir hidupnya. Kemudian ada juga ulama yaitu Zamakhsyari Al-Khwarizmi, beliau juga imam ini tidak menikah gitu. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain memang tidak menikah gitu. Tapi punya alasan yang jelas gitu. Punya alasan yang jelas. Sudah nikah enggak? Kuliah nggak selesai. Nah itu dia. Gimana? Nikah setelah kuliah itu gimana biar selesai? Saya juga 5 tahun S1. Nggak selesai. Ya itu sebenarnya motivasi kembali kepada bahwa menikah itu adalah bagian dari fitrah yang harus dilakukan gitu. Selain dari menjaga menjaga kemaluan, menjaga kehormatan, bahwa manusia itu secara biologis bahwa ketika dia itu sudah menikah itu kan dalam artian sebagian dari kebutuhannya sudah terpenuhi ya Ustaz ya. Sudah terpenuhi, sudah aman gitu, sudah terkendalikan pada satu wadah gitu. Dapat separuh agama. Iya, dapat separuh agama Agamanya. karena kemaluannya sudah atau kehormatannya sudah terjaga Terjaga, gitu. insya Allah. Itu apa? Ada pesan-pesan buat nikah dulu baru kuliah atau? Kalau pesan saya bukan kuliah dulu atau nikah dulu, tapi bagi kita muda-mudi itu yang pertama tentu menjaga diri dari perbuatan zina. Kemudian yang keduanya kalau memang dia mampu nih tadi yang saya sebutkan tadi, mampu fisiknya, mampu hartanya, mampu pengetahuan dan segala macamnya memenuhi syarat itu, kalau saran saya kalau dia sudah mampu ya menikah, jangan ditunda-tunda gitu. Karena kalau ditunda itu khawatirnya nanti mendatangkan madorot. Kan kalau aku sudah punya cucu nih, mungkin pengalaman banyak kan ya tentunya. Kalau misal dilarang orang tua, ini udah kebelet nih, udah pengen nikah banget nih, tapi udah jangan nikah dulu, gini-gini dulu. Nah ini kan jawab Ustaz Agus nih, Ustaz Agus nih, boleh nggak Ustaz? Pertanyaannya agak menurut, boleh nggak orang tua menghalangi anaknya untuk menikah itu? Kena hukum nggak nih? Sebenarnya begini, saya pernah mencoba untuk memberikan apa sih sebenarnya kewajiban orang tua terhadap anaknya itu. Jadi saya menggolongkan kewajiban orang tua terhadap anaknya itu ada 3 sebenarnya, tiga fase. Fase pertama itu adalah di masa dia itu ya baru dilahirkan sampai dia itu sebelum sekolah lah, atau sebelum masuk ke pendidikan tertinggi gitu. Itu biasanya orang tua masa-masa awal yang bisa dikatakan terkadang baik itu ekonominya sudah bagus atau tidak, tapi secara pribadi berusaha untuk menyekolah membimbing anak-anaknya ini dengan baik gitu, karena pondasi keluarga itu kan sebenarnya di pendidikan awal itu. Terus yang kedua itu adalah menghantarkan anaknya ke pendidikan. Ya pendidikan ini sebenarnya bagaimana orang tua itu menanamkan dan orang tua itu mampu memotivasi anaknya untuk belajar, belajar cinta ilmu. Gitu. Dan ini tidak sedikit orang tua yang gagal gitu. Banyak orang tua yang sukses, anaknya sampai ke penghujung, yaitu perkuliahan selesai, misalnya pendidikan tertinggi selesai, sampai ada yang sampai doktor juga masih bujang itu di usia yang memang usia ya masih muda gitu. Itu sampai menghantarkan ke sana. Tapi ada juga orang tua itu yang sampai kemudian tidak mampu untuk meneruskan pendidikan anaknya, itu fase yang kedua. Fase yang ketiga itu adalah sebenarnya memilihkan pasangan dan pasca menikah anaknya. Itu berarti tanggung jawab orang tua ya sebenarnya nyari jodoh. Menurut saya sebenarnya masih tanggung jawab orang tua. Menjadi tanggung jawab itu bukan tanggung jawab sepenuhnya dalam hal maliyah gitu ya, tapi lebih pada bagaimana menjaga sikap orang tua terhadap anaknya. Termasuk ketika
anaknya sudah waktunya menikah itu kan orang tua harus merelakan gitu, merelakan bagaimana anak saya memang sudah usia ini harus menikah. Terus yang kedua itu menjaga di saat anak itu sudah menikah itu juga sering terjadi konflik sebenarnya, karena memang pernikahan itu kan bukan pernikahan antara si joli laki-laki dan perempuan saja, tapi lebih pada sebenarnya menyatukan dua kubu gitu ya, dua keluarga besar dan ini sulit. Sering terjadi konflik antara anak dengan menantu perempuannya, atau sering terjadi antara besan dengan besannya gitu, dan banyak sekali konflik-konflik dalam rumah tangga itu gitu. Tapi sebagaimanapun orang tua harus memberikan jalan yang terbaik pada anaknya, kira-kira begitu Ustaz. Kalau tapi saya ada tambahan sedikit nih, tambahan untuk orang tua nih. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu beliau memang mendorong pemuda-pemuda yang katakan sudah ba'ah tadi itu untuk segera menikah. Ya. Kalau belum mampu, itu tugas orang tua untuk membantu menguatkan. Tidak boleh nanti pilihannya jangan menikah tapi akhirnya di luar nikah gitu. Tapi mengukur kalau memang anak ini memang udah kelihatan wadah ini udah hajatnya udah kuat banget nih, ya sudah orang tuanya yang harus ngalah nih, jangan ditahan-tahan akhirnya nanti brodol juga gitu. Nah, saya termasuk yang memang punya prinsip ini, makanya anak-anak saya kalau memang sudah ada yang lamar, saya tanya gitu, mau nggak nikah? Kalau dia diem aja ya berarti ya suku tuha itu nuha. Kalau ditanya diem aja berarti mau, berarti kan. Dan alhamdulillah dua-duanya anak saya menikah di masa masih kuliah. Ya, orang tua yang bertanggung jawab. Ya, kok tanya, ada yang nanya gini, nanti kuliahnya gimana? Ya saya tanggung jawab, saya teruskan gitu sampai selesai. buka gitu jodoh nih. Kayak gitu ya. Jam 8:30 kita mau ngopi dulu, isi energi dulu biar bisa rekaman lagi. Dan jazakumullah khair buat kedua dokter. Terima kasih. Luar biasa ini. Kita akan ketemu lagi di sesi yang lain, insyaallah. Insyaallah. Jangan lupa like, subscribe, share ke seluruh dunia, insyaallah. Dan jangan lupa untuk komen, karena komen itu sangat memberikan motivasi bagi kita untuk bisa berkembang. Oke, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.